بالله من الشيطان الرجيم. Sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi fitnah besar, fitnah berdarah, ya, antara kubu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang bersama dengan beliau adalah Talha bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah dan Rasulnya. Tentang Talha bin Ubaidillah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Talha syahidun yamshi 'alal ardi. Beliau adalah seseorang yang akan meraih derajat syahid namun masih berjalan di muka bumi. Itu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah menyampaikan hal tersebut. Dan benar, Talha dibunuh oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Saba dan para pengikutnya pada tragedi Perang Jamal, sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Tidak ada satupun di antara para sahabat Rasulullah SAW, baik kubu Aisyah, Talha, Zubair dan kubu Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun di antara mereka para sahabat yang mengharapkan terjadinya perang pada malam itu. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk terjadi sesuai dengan hikmahnya. Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya beliau adalah hawari Rasulullah SAW, penolong setia Rasulullah SAW. Likulli nabiyyin hawari, setiap nabi itu punya pengikut dan penolong setia. Wa hawari Az-Zubair bin Al-Awwam, adapun pengikut dan penolong setiaku adalah Zubair bin Al-Awwam. Dia sepupunya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Az-Zubair, Bashir qatila ibni Safiyata bin nar. Berikan kabar kepada para pembunuh Ibnu Zubair, kepada para pembunuh Az-Zubair, putranya Safiyah, bibinya Rasulullah SAW. Berikan kabar kepadanya neraka. Ini diketahui oleh para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tahu akan sabda Rasulullah SAW ini. Itu sebabnya Ali bin Abi Thalib ketika melihat jasad Talha dan ketika melihat jasad Az-Zubair ibn Al-Awwam, beliau menangis. Semua para sahabat yang ada di kubu Ali bin Abi Thalib ketika peristiwa Jamal itu semuanya menangis, ya, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allahumma inni ushhiduka anni lam urid hada. Ya Allah, aku menjadikan engkau sebagai saksi, aku tidak menginginkan ini terjadi. Tidak menyangka bahwasanya Talha, Az-Zubair akan terbunuh malam itu. Dan Aisyah, Talha, Az-Zubair sama sekali tidak memberontak, tidak keluar, tidak khuruj dari ketaatan kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tidak, sama sekali. Buktinya Aisyah, Talha dan Az-Zubair tidak membuat baiat yang baru, ya. Kalau seandainya mereka mau memberontak, mestinya mereka tidak ke Basrah, akan tetapi harusnya mereka ke Madinah. Tapi mereka ke Basrah, dari Mekah ke Basrah. Bukti yang kedua, Talha dan Az-Zubair termasuk orang-orang yang pertama membaiat Ali bin Abi Thalib sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sekali lagi, banyak sejarah yang disimpangkan, diselewengkan dalam masalah ini. Apa yang kita sampaikan pada pekan sebelumnya, itulah sejarah yang benar yang sudah diluruskan oleh para ulama kita, ya. Jadi buku-buku yang kita baca yang berbeda kisahnya dari apa yang telah kita kisahkan, ini sumbernya kemungkinan satu dari dua, dari kalangan Syiah Rafidhah
yang sangat membenci para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Atau kemungkinan yang kedua, mereka berasal dari kalangan Khawarij, orang-orang yang memang menghalalkan pemberontakan kepada ulil amri yang sah. Ini biasanya mereka membawakan riwayat-riwayat yang dusta, membawakan riwayat atau sejarah yang sudah diselewengkan, ya, sehingga mereka menuduh Aisyah, Az-Zubair dan Talha memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, padahal sama sekali bukan itu yang terjadi. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, peristiwa berikutnya, peristiwa berdarah yang terjadi berikutnya adalah fitnah yang tidak kalah besarnya dari fitnah Waqatil Jamal, peperangan Jamal, yaitu perang Siffin. Dan penyebabnya juga sama, yaitu kematian Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau dibaiat sepeninggal Utsman, beliau berijtihad, ya, untuk menunda penegakan had atau qisas atas para pembunuh Utsman bin Affan. Kenapa? Karena belum memungkinkan, kaum muslimin belum bersatu, ya. Orang-orang di Basrah, di Kufah, orang-orang di Irak khususnya, mereka orang-orang yang ngeyel, bandel, senangnya memberontak, dan selalu muncul fitnah di sana sampai hari ini. Daerah-daerah sekitar Irak dan Iran itu banyak muncul sekte-sekte sesat dan menyimpang di sana. Dan nantinya orang-orang Irak sendiri yang membunuh Ali bin Abi Thalib, bayangkan, ya. Jadi kaum muslimin belum bersatu ketika itu. Terlebih kaum muslimin yang ada di Syam, yang berada di bawah gubernur, kepemimpinan gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan. Di Muawiyah bin Abi Sufyan ini diangkat sebagai gubernur di Syam sejak zamannya Umar bin Khattab. Bayangkan, sejak zamannya Umar bin Khattab beliau memimpin di Syam sebagai gubernurnya Umar. Sepeninggal Umar, Utsman memimpin, tetap diangkat sebagai gubernur di Syam, karena Muawiyah ini sangat dicintai oleh kaum muslimin di Syam. Pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang adil, selalu menjadi imam salat di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan ini kan sepupunya Utsman bin Affan, ya. Jadi Muawiyah ini putra pamannya Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah adalah walinya Utsman, kerabatnya Utsman yang berhak untuk menuntut darah Utsman, berhak secara hukum syara menuntut qisas had. Sehingga Muawiyah berijtihad ketika itu, ya. Perkara pertama yang harus dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah mengqisas para pembunuh Utsman. Itu pertama kali yang harus dilakukan. Kaum muslimin sudah menguasai sampai ke daratan Afrika, ya. Kaum muslimin betapapun derajat dia, ya, sekalipun dia orang yang tidak terpandang, kalau dia terbunuh secara zalim, maka berhak walinya untuk menuntut qisas. Apalagi ini yang terbunuh secara zalim adalah khalifah, sahabat Rasulullah SAW. Ini tidak bisa dibiarkan. Itu ijtihadnya Muawiyah. Dan Muawiyah dengan tegas mengatakan, setelah Ali bin Abi Thalib menegakkan qisas atau menyerahkan para pembunuh Utsman kepada kita, biar kita yang qisas, baru kita akan baiat Ali, baru kami akan mau membaiat Ali. Ini ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun dikatakan oleh para ulama ini ijtihad yang keliru kalau dibandingkan dengan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib.
ijtihadnya Ali bin Abi Thalib mengharapkan kaum muslimin bersatu dulu di bawah satu khalifah, termasuk kaum muslimin yang ada di Syam, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As, harus berbaiat dulu, bersatu dulu, sehingga dengan kekuatan persatuan kaum muslimin kita bisa menghadapi fitnah yang akan muncul seandainya kita menegakkan had kisos terhadap para pembunuh Utsman. Kita tahu para pembunuh Utsman yang mengepung rumah Utsman itu saja diriwayatkan 600 sampai 700 orang. Belum lagi orang-orang yang mendukungnya itu 6 ribuan orang. Ya, yang mendukung Utsman bin Affan untuk dimakzulkan, ya, diturunkan secara paksa sampai dibunuh. Itu ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa Ali bin Abi Thalib berpendapat kita tunda dulu kisos ini? Kenapa? Pertama, belum memungkinkan bagi beliau untuk mengetahui siapa sebenarnya dalam pembunuhan Utsman bin Affan, belum tahu. Ya. Yang kedua, secara politik Ali bin Abi Thalib belum memiliki kekuatan penuh. Ya. Belajar dari kasus fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha ketika semasa hidupnya Rasulullah SAW. Kan Aisyah itu pernah difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya, orang-orang munafik di Madinah. Pernah difitnah Aisyah itu berzina dengan Safwan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Difitnah, ya. Haditsatul ifki dalam surat An-Nur itu dijelaskan bagaimana Allah tabaraka wa taala membela Aisyah, membersihkan nama Aisyah, bahwasanya Aisyah berlepas diri dari fitnah tersebut. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyebarkan berita dusta, propaganda bahwasanya Aisyah berselingkuh, berzina. Na'udzubillah. Mustahil itu terjadi. Beliau adalah istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Salah seorang ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Setelah turun ayat yang membela Aisyah, jelas berarti kan itu hoax, berita dusta. Namun Nabi tidak menegakkan had kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini rajanya Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, suku Aus dan suku Khazraj itu bersepakat mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai rajanya kota Madinah. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW, buyarlah mimpi Abdullah bin Ubay bin Salul. Gak jadi dia jadi raja. Jadi pemimpin di situ yang diakui adalah Rasulullah SAW, karena suku Aus dan Khazraj akhirnya bersatu dan mereka masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat, ini ketika terjadi fitnah, sedang hebat-hebatnya fitnah yang melanda Aisyah. Siapakah yang akan membantu aku terkait seorang laki-laki yang menyakiti keluargaku, kata Rasulullah SAW. Man ya'zuruni, ya, birajulin adha ahli baiti, adha ahla baiti. Siapa? Akhirnya salah seorang dari suku Aus, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kalau tidak salah Sa'ad bin Mu'adz, angkat tangan, saya Rasulullah. Kalau dia berasal dari suku Aus, saya akan bunuh dia, kami akan bunuh dia. Namun kalau dia berasal dari suku Khazraj, saudara kami akan laksanakan apa perintahmu, kami akan laksanakan. Ternyata salah seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang berasal dari suku Khazraj protes, gak setuju. Kamu tidak akan bisa membunuhnya, wahai Sa'ad. Kalau tidak salah Sa'ad bin Ubadah berasal dari suku Khazraj, dan kebetulan Abdullah bin Ubay bin Salul ini berasal dari suku Khazraj. Ya. Ini kata para ulama, Sa'ad bin Ubadah ketika itu muncul ghirahnya. Ini yang dituduh ini laki-laki dari suku saya Khazraj, tidak terima dia.
Bangkitlah Sa'ad bin Ubadah membantah Sa'ad bin Mu'adz. Ini di hadapan Rasulullah SAW. Cekcok para sahabat terkait Abdullah bin Ubay bin Salul. Bangkit lagi salah seorang sahabat dari Aus membantah sahabat tadi yang dari Khazraj. Ribut di hadapan Rasulullah. Hampir mereka saling baku hantam. Ini para sahabat. Akhirnya Rasulullah tenangkan mereka sampai mereka tenang. Para sahabat ini di masa hidup Rasulullah SAW berselisih pendapat terkait sikap kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal dia tokoh munafik ini, tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun masih ikut sholat apa segala macam. Tapi dia munafik. Dan dia pemegang saham paling besar terkait fitnah yang terjadi atau menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya dari situ Rasulullah SAW faham bahwasanya kalau kita tegakkan had cambuk kepada Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia sudah menuduh Aisyah berzina secara dusta, kan hukumannya seperti itu, mestinya dia dihad. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Kenapa? Untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, terjadinya pertumpahan darah atau perpecahan di kalangan para sahabat. Inilah yang dipelajari oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga sikapnya sama Ali bin Abi Thalib ketika itu. Beliau menunda untuk melakukan qisas had terhadap para pembunuh Utsman karena melihat kaum muslimin belum bersatu. Bahkan 5 hari setelah pembunuhan Utsman, para pembunuh Utsman itu masih keliaran di Madinah. Bebas keliaran mereka di Madinah. Karena kita tahu para sahabat banyak yang melakukan haji ketika itu, banyak yang berada di luar Madinah. Belum ada kekuatan Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan had. Itulah sebabnya kenapa Ali bin Abi Thalib bersikeras untuk menuntut penduduk Syam melakukan baiat terlebih dahulu, baru nanti kita tegakkan qisas. Ya. Namun Muawiyah berpendapat lain. Beliau berpegang kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-33. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana. Ini dalil yang dipegang oleh Muawiyah dan para sahabat yang berada di Syam. Siapa yang terbunuh secara zalim, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuasaan kepada walinya, mau menuntut balas qisas, ya, ataukah menuntut diat ganti rugi, atau memaafkan, itu terserah kepada walinya. Dan wali Utsman siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang dituntut oleh Muawiyah. Ayat ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan ya, kalau kita berada di posisi Muawiyah, ini hujah yang dipegang oleh Muawiyah. Sebaliknya Ali bin Abi Thalib berpegang kepada dalil wajibnya setiap muslim untuk tunduk dan taat kepada amir. Dalilnya banyak sekali. Dan Ali bin Abi Thalib sudah mengutus utusan, diutus utusan, ya, kepada Muawiyah. Di antaranya yang diutus adalah putra salah seorang sahabat, Abi Mas'ud Al-Ansari. Itu yang diutus, putranya Abi Mas'ud Al-Ansari, untuk mengajak kepada Muawiyah berbaiat dulu. Kita bersatu dulu, baru nanti kita akan tegakkan qisas setelah memungkinkan. Kalau sekarang kondisinya tidak memungkinkan, kaum muslimin masih berpecah belah. Sebaliknya Muawiyah juga mengirim utusan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Taraktu 60,000 syekh kulluhum yabkun ala dami Utsman, ala qamisi Utsman. Ya. Di belakang saya ada 60.000 syekh. Di antara mereka ada para sahabat. Mereka semua menangis di dalam masjid, menangisi qamisnya ketika mereka melihat jubahnya Utsman yang bersimbah darah. Jadi An-Nu'man bin Bashir
salah seorang sahabat Rasulullah SAW, diriwayatkan kamisnya, jubahnya Utsman pasca malam pembunuhan beliau itu bersama jari jemari istrinya Nailah itu dikirim ke Syam. Dilihat oleh Muawiyah, waduh, hancur lebur hatinya. Kemudian dipajang di pintu di masjid Syam. Dilihat oleh para sahabat yang ada di Syam dan kaum muslimin yang ada di Syam, semuanya menangis satu masjid. Ya. Tidak bisa membayangkan kok bisa khalifah Amirul Mukminin, orang yang paling mulia setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Al-Khattab, kok bisa diperlakukan zalim seperti ini. Nah, disitulah semuanya orang-orang yang berada di masjid itu membaiat Muawiyah. Tapi ingat, mereka semua membaiat Muawiyah bukan membaiat Muawiyah sebagai khalifah tandingan, tidak. Ini hati-hati, karena sejarah terkait ini diselewengkan. Kaum muslimin yang ada di Syam, para sahabat yang ada di Syam, dan mereka rata-rata sudah senior, sudah tua para sahabat, sudah semakin sedikit para sahabat. Tidak seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, sudah semakin sedikit. Mereka semua membaiat Muawiyah dalam rangka menuntut darahnya Utsman, menuntut qisas, bukan membaiat sebagai khalifah. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Karena Muawiyah faham betul yang lebih berhak terhadap kekhalifahan adalah Ali bin Abi Thalib. Dia sendiri yang mengatakan itu. Ada riwayatnya. Inni la adda'i anni ahaqqu minhu. Ini ucapan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya tidak mengklaim saya lebih berhak daripada Ali atas kekhalifahan, tidak. Saya hanya menuntut qisas atas pembunuhan yang terjadi secara zalim yang menimpa Utsman bin Affan, dan saya walinya. Saya berhak berdasarkan nas Al-Quran Al-Isra 33. Itu tuntutannya Muawiyah. Dan dia bersikeras untuk tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib kecuali kalau sudah dikisas ini pembunuhnya Utsman. Panjang ceritanya, ini saling kirim utusan. Saling kirim utusan. Setelah Ali bin Abi Thalib mengkisas, baru saya orang yang paling cepat akan membaiat Ali bin Abi Thalib, menyerahkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu ungkapannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan mengakui keutamaan Ali bin Abi Thalib. Yahya bin Sulaiman Al-Ju'afi dalam kitabnya As-Siffin, beliau meriwayatkan sebuah riwayat dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dan riwayat ini sanadnya jayyid, bisa diterima, kuat sanadnya. Diriwayatkan bahwasanya Abu Muslim Al-Khawlani ini bertanya kepada Muawiyah sebelum terjadinya peperangan, anta tunazi'u Aliyan fil khilafah am anta mithluh? Wahai Muawiyah, engkau ini mau memberontak merebut kekhalifahan dari Ali, atau engkau ini mengklaim dirimu setara dengan Ali bin Abi Thalib dari sisi keutamaan, dari sisi as-sabqu fil Islam? Ali bin Abi Thalib jauh lebih dulu masuk ke dalam Islam dibandingkan dengan Muawiyah. Apa jawaban Muawiyah? La unazi'uhu fil khilafah. Tidak, saya tidak memberontak, saya tidak sedang bersengketa dengan Ali dalam urusan kepemimpinan, tidak. Wa inni la a'lamu annahu afdalu minni, dan saya tahu betul, saya mengakui Ali bin Abi Thalib itu lebih afdal daripada saya. Ini diakui oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa ahaqqu minni fil amr, dan dia lebih berhak atas kekhalifahan ini daripada saya. Itu saya akui, kata Muawiyah. Walakin alastum ta'lamun
anna Uthmana qutila mazluman wa ana waliyuhu. Namun bukankah kalian sudah tahu sendiri, Uthman terbunuh secara zalim dan saya ini walinya. Atlubu min damih, saya menuntut balas, menuntut qisas atas darah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Namun ungkapan Muawiyah ini akhirnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika itu berada di Kufah, Muawiyah berada di Syam. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Yadkhulu fil bai'ah thumma yuhakimuhum ilayya. Dia berbaiat dulu, Muawiyah harus berbaiat dulu. Ini perintah dari Amirul Mukminin demi persatuan kaum muslimin, supaya memungkinkan bagi kita untuk menuntut darah Utsman. Baru kemudian nanti dia mengadukan tuntutannya kepada saya. Saya yang akan mengkisos para pembunuh Utsman. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Muawiyah tetap ngotot. Kisos dulu baru baiat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Minni yatlubuna dama Utsman?" Apakah mereka menuntut darah Utsman dari saya? Karena begini, menyebar isu yang tidak benar di kalangan penduduk Syam bahwasanya Ali bin Abi Thalib dia terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Ini propaganda yang disebarkan oleh orang-orang yang jahat, bahwasanya Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka menyebarkan indikasi-indikasi yang batil. Coba lihat Ali bin Abi Thalib, bukti bahwa, kata mereka ini, bukti bahwasanya Ali terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ya. Dia memerangi Aisyah, memerangi Talha, memerangi Az-Zubair, yang tuntutannya sama, menuntut darah Utsman. Ya. Dia meninggalkan Madinah, padahal Madinah adalah ibu kota kaum muslimin sejak zamannya Rasulullah, sejak zamannya Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Umar, kemudian Utsman. Kenapa dia pindah ke Kufah? Ini indikasi kedua kata mereka. Indikasi ketiga, ada beberapa orang yang dicurigai yang membunuh Utsman itu berada di pasukannya Ali. Namun apa kata Ali? Allahumma inni abra'u ilaika min dami Utsman. Ya Allah, aku berlepas diri, dan engkau tahu ya Allah, aku berlepas diri dari darah Utsman. Wallahi kata beliau, sungguh kalau begini keadaannya, maka pembunuh Utsman itu akan lepas, tidak bisa akan kita tegakkan kisos kepada mereka. Dan betul, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Muawiyah sendiri belum mampu menegakkan kisos terhadap Utsman bin Affan. Belum mampu, tidak mampu. Baru di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, baru dia sadar benarnya ijtihad Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri tidak mampu mengkisos semua pembunuh Utsman. Baru kemudian di eranya Abdul Malik bin Marwan, salah seorang pemimpin dari Bani Umayyah, baru di era itu baru pembunuh Utsman itu katanya bisa dikisos. Memang kondisinya tidak memungkinkan ketika itu. Namun demikianlah, Allah memang sudah menghendaki ini terjadi. Ya, ini akan terjadi sesuai dengan hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kebijaksanaannya. Allah punya maksud, Allah punya hikmah di situ. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib mengumpulkan pasukan Kufah di Irak, ya, 100.000 pasukan. Ya, Ali bin Abi Thalib berpegang kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, ya, fa aslihu bainahum. Kalau ada dua orang kelompok kaum muslimin berseteru, maka upayakanlah untuk islah,
sudah diupayakan untuk islah. Ali bin Abi Thalib mengirim utusan, Muawiyah juga mengirim utusan balik, tapi tidak ada titik temu. Dan Ali bin Abi Thalib yakin dia berada di atas hak karena dia sebagai amir, pemimpin khalifah ketika itu. Ya. Kalau salah satu kelompok ini bagat, ya, maka boleh diperangi salah satu kelompok ini hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perintah Allah tabaraka wa taala, kembali ke jalan yang benar. Ini hujahnya Ali bin Abi Thalib. Tidak apa-apa kita memaksa penduduk Syam ini untuk bersatu di bawah satu kekhalifahan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyiapkan 100.000 pasukan, pidato. Namun sebelumnya, ketika Ali bin Abi Thalib pidato menyampaikan niatnya, kita akan memaksa saudara-saudara kita yang ada di Syam untuk bersatu karena mereka telah menyimpang, mereka tidak taat kepada ulil amri. Ini ijtihadnya Ali. Ribut orang-orang di Kufah, ribut orang-orang Irak ini ribut. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, jangan, ada yang bilang macam-macam, ribut, tidak satu kata. Dan demikianlah tabiatnya orang-orang di Irak dan Iran itu, orang-orang di Kufah itu. Sehingga tidak heran nanti kita akan sampaikan riwayatnya, sumber fitnah itu, tanduk fitnah itu akan muncul di arah sana, Irak dan Iran dan seterusnya. Itu perpecahan, pertumpahan darah selalu terjadi sampai hari ini. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat silang pendapat yang terjadi di penduduk Kufah, apa kata Ali bin Abi Thalib? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun tetap Ali bin Abi Thalib mengumpulkan pasukan tersebut. Adapun di Syam sebaliknya, Muawiyah ketika mendengar Ali bin Abi Thalib menyiapkan 100.000 pasukan, dia juga menyiapkan kaum muslimin, berpidato di masjid, mengajak untuk bersiap-siap. Kita sama-sama mengaku di atas al-haq, kita di atas kebenaran, kita pegangan kita Al-Quran, Al-Isra 33, kita tuntut darahnya Utsman. Semua sepakat, tunduk, sami'na wa ata'na, penduduk Syam. Ya, penduduk Syam, Masya Allah, satu kata mereka. Tapi jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu di satu tempat yang namanya Siffin, itu perbatasan antara Syam dan Irak, dekat dengan sungai Efrat. Dan sekarang dia berada di Suriah, Siffin. Disitulah terjadi pertempuran yang hebat. Ya. Tidak bisa dihindari lagi. Antara dua kelompok kaum mukminin yang bertikai dan masing-masing berijtihad. Ya. Namun kata para ulama, yang lebih benar ijtihadnya dalam masalah ini adalah kubu Ali bin Abi Thalib, sehingga dia dapat 2 pahala. Adapun Muawiyah dapat 1 pahala, bukan dosa ya. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka pahalanya 2. Tapi kalau ijtihadnya keliru, tidak dapat dosa, justru dapat satu pahala. Di tengah-tengah terjadinya peperangan tersebut, sengit, disebutkan kaum muslimin yang mati dalam peperangan tersebut mencapai 30 ribuan orang. Dan di antara mereka ada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia berada di pasukan Irak, kubunya Ali bin Abi Thalib. Di tengah-tengah peperangan ada seorang prajurit dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, dia teriak, kafara ahlus Syam, kafara ahlus Syam. Orang-orang dari Syam sudah kafir karena menolak untuk taat kepada ulil amri, justru memerangi ulil amri. Ammar bin Yasir yang juga berada
di pasukannya Ali bin Abi Thalib mengatakan, la, bal innahum qaumun maftunun baghaw alaina fa'alaina an nuqatilahum hatta tafi'a ila amrillah. Tidak, mereka saudara-saudara kita, orang-orang beriman. Mereka tidak kafir. Mereka hanya orang-orang yang terfitnah, berbuat melampaui batas kepada kita, tidak mau taat kepada Amir Ali bin Abi Thalib maksudnya, dan kita berhak untuk memerangi mereka sampai mereka mau kembali kepada yang benar. Ini fikihnya dan ini benar, hak yang diungkapkan oleh Ammar bin Yasir. Namun qaddarallah ma syaa fa'ala, Ammar bin Yasir termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi korban di perang Siffin. Dan di sini kita akan menyebutkan beberapa nubuat Rasulullah SAW terkait perang Siffin. Sekali lagi, kajian kita tentang fikih akhir zaman ini akan banyak menyebutkan nubuat Rasulullah SAW. Berita-berita yang Rasulullah SAW sampaikan semasa hidup beliau terkait apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, berupa fitnah-fitnah, ya, yang itu menunjukkan kebenaran sabda beliau, kebenaran risalah yang beliau bawa, kebenaran bahwasanya beliau benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Taala. Sehingga dengan itu kita wajib mengimani semua kabar dari beliau tentang kejadian-kejadian di akhir zaman yang belum terjadi, ya. Kalau yang sudah terjadi itu benar-benar terjadi sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW, seharusnya itu menjadikan kita beriman dan tambah yakin terkait segala kabar dari Rasulullah SAW tentang perkara akhir zaman yang belum terjadi, dan dia pasti akan terjadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Itu tujuan kita menyebutkan nubuat Rasulullah SAW dalam peristiwa-peristiwa sejarah ini, ya. Nubuat beliau yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu banyak sekali mengilmui tentang hadis-hadis fitnah atau berita-berita akhir zaman yang akan terjadi, dan beliau tahu ini sehingga beliau memilih untuk tidak ikut kubunya Ali, tidak juga ikut kubunya Muawiyah. Dan banyak, sebagian besar para sahabat memilih prinsip ini, memilih mauqif ini, tidak ikut-ikutan dalam fitnah. Di antara mereka adalah Abu Hurairah, karena dia punya ilmu. Itu pentingnya ilmu tentang fitnah ini. Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk banyak lagi para sahabat yang lain. Dan inilah sikap yang paling benar, kata Syekh Dr. Utsman bin Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Riwayat yang pertama dari Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtatila fi'atani fayakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'wahuma wahidah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadinya pertikaian, pertempuran antara dua kubu kaum muslimin, bertikai. Akan terjadi peperangan yang besar sekali, dahsyat. Padahal seruan mereka satu. Kata para ulama, dakwahuma wahidah maksudnya adalah mereka sama-sama muslim, sama-sama memegang Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sama-sama mengaku kita di atas kebenaran, di atas Al-Quran. Itu maksudnya dakwahumah wahidah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah pasukan Irak, kubu Ali dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian terkait Ammar bin Yasir, ini juga ada nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. An Ikrimah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa li ibnihi Ali. Jadi Ibnu Abbas punya murid namanya Ikrimah, punya anak namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Ikrimah muridnya ini dan putranya Ali, intalaqa ila Abi Sa'id Al-Khudri,
pergilah kalian kepada Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasma'a min hadithihi, tuntutlah ilmu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dengarkan hadis-hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Padahal Abdullah ibnu Abbas, para ulama sepakat Abdullah ibnu Abbas lebih alim, lebih berilmu daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Namun tetap dia menyuruh kedua anaknya dan muridnya Ikrimah untuk menuntut ilmu kepada sahabat yang lain. Allahu Akbar. Fa'idha huwa fi ha'itin yuslihuhu. Ternyata kami dapati, ini Ikrimah dan Ali mengatakan, ternyata kami dapati Abu Sa'id Al-Khudri sedang bekerja di kebunnya. Ini para sahabatnya, tawadhu. Fa'akhadha rida'ahu fahtaba. Naam. Fahtaba. Dia ambil sarungnya, selendangnya, melihat kedatangan Ikrimah dan Ali bin Abdullah bin Abbas, dia ambil selendangnya, kemudian bersiap-siap memberikan ilmu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia sampaikan hadis-hadis yang pernah didengar dari Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang pernah didengar dari Rasulullah SAW oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah ketika pembangunan Masjid Nabawi. Jadi pembangunan Masjid Nabawi, para sahabat itu bikin bata dari tanah liat yang kering, dikeringkan, itu jadi bata. Jadi ada para sahabat yang ngambil satu persatu bata tersebut. Ammar bin Yasir ngambil dua sekaligus, ngangkut dua. Rasulullah kagum melihat itu, kepalanya berdebu, rambutnya berdebu, kemudian dihampiri oleh Rasulullah SAW, diusap kepalanya yang berdebu itu oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Waiha Ammar, kasihan engkau Ammar, semoga engkau dirahmati." Dan seperti itulah ungkapan Rasulullah SAW. Kasihan Ammar. Dan ini diucapkan juga di hadapan para sahabat yang lain. Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kelak Ammar ini akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas, kelompok yang keliru ijtihadnya. Maksudnya adalah kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun Rasulullah SAW ketika itu tidak mencela salah satu kelompok, karena keduanya masing-masing mukmin. Karena Rasulullah SAW tahu kekeliruan salah satu kelompok itu kekeliruan ijtihadi, kekeliruan yang Allah maafkan, bahkan mendapatkan pahala. Ya. Waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kasihan Ammar, nanti kelak dia akan dibunuh oleh kelompok yang al-baghiyah, itu yang melampaui batas, yang berlaku zalim. Namun Nabi hanya berucap sampai di situ, tidak mencela salah satu kubu. Ya. Kemudian Ammar ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, beliau berdoa, "A'udzubillahi minal fitan, a'udzubillahi minal fitan." Dan ternyata benar, dikabulkan doa Ammar, beliau terbunuh dalam keadaan beliau berada di kubu yang benar, kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini hadisnya sahih, ada dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Kemudian yang terakhir terkait nubuwah Rasulullah SAW ini, Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi-lagi sahabat Rasulullah SAW yang tidak ikut-ikutan ke dalam fitnah karena punya ilmu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama seperti Abdullah bin Umar, sama seperti Abu Hurairah, sama seperti Hudzaifah bin Yaman dan sebagian para sahabat yang lain, tidak ikut-ikutan, tidak ikutan kubunya Ali, tidak ikut kubunya Muawiyah, apalagi tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, ya, terkait sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Sa'altu thalathan, sa'altu Rabbi thalathan." Aku pernah meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbku, 3 hal. Fa'a'tani ithnataini atau fa'a'tani thintaini wa mana'ani wahidatan.
Dari 3 permintaanku itu dikabulkan cuma 2 oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, 1 tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bis sanati fa'ataniha atau fa'ataniha. Yang pertama, aku minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar umatku tidak dibinasakan semuanya dengan kekeringan, kelaparan. Allah kabulkan. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaqi, dan aku minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar umatku ini tidak dibinasakan seperti Allah membinasakan kaumnya Nabi Nuh, tenggelam semuanya. Dan itu dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW meminta agar umatnya tidak dibinasakan oleh musuh, orang-orang kafir, dan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun permintaan yang ketiga, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha, dan aku minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar umatku ini tidak berkelahi satu sama lain, bertikai. Allah tidak kabulkan. Dan terjadi sampai hari ini kaum muslimin berpecah belah. Namun pada akhirnya nanti insyaallah kaum muslimin akan bersatu kembali. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ini semua adalah fitnah yang terjadi gara-gara apa? Pertama, gara-gara wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia adalah pintu pencegah terjadinya fitnah. Setelah wafatnya Umar terjadi fitnah dunia, fitnah kemakmuran selama 12 tahun. Kaum muslimin melimpah ruah kemakmuran luar biasa di zamannya Utsman. Puncaknya, karena biasa fitnah kemakmuran, fitnah kekayaan itu pasti menimbulkan iri hati, dengki, ya, hasad dan seterusnya. Akhirnya puncaknya terjadinya pembunuhan Utsman. Gara-gara pembunuhan Utsman ini terjadi perang Jamal, terjadi kemudian perang Siffin, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan kisah tentang perang Nahrawan. Ini satu penyebabnya, gara-gara perang Siffin juga. Jadi dari perang Siffin ini akan muncul lagi fitnah yang lebih yang tidak kalah besarnya, dan sampai saat ini kita masih merasakan fitnahnya. Fitnah kemunculan pertama kali kaum Khawarij. Ya, nanti kita akan kisahkan perang yang akan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Nahrawan dengan Haruri, orang-orang Khawarij yang menyempal dari pasukannya Ali gara-gara peristiwa Siffin ini. Insyaallah kita akan sampaikan berikut dengan nubuat Rasulullah SAW terkait apa yang terjadi di Nahrawan,